Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat keselamatan, dan nikmat kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, sang revolusioner sejati yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman yang berlafalkan La ilaha illallah. Perkenalkan, nama saya Maharani dari kelas BC 93 dengan NIM 2004075120047. Pembuatan video ini merupakan bentuk pemenuhan tugas UTS pada mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Hardianto Rahman, SPD, MPD, dengan dosen praktisi Ibu Fani Fitria, SIP, MA. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai resume materi yang didapatkan pada pertemuan lalu. Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar mengenai komunikasi dengan empati. Namun sebelum itu, saya akan membahas mengenai komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal mengacu pada proses komunikasi dengan diri sendiri yang melibatkan perasaan. Seperti contohnya, ketika kita melihat seseorang yang tertimpa musibah, seringkali kita mengatakan pada diri kita sendiri, apa yang akan terjadi jika yang tertimpa musibah itu adalah diri kita, apa yang akan kita lakukan, dan apakah kita sanggup untuk melewatinya. Komunikasi interpersonal merupakan jenis komunikasi yang sangat penting untuk merefleksikan diri, kesadaran diri, dan pertumbuhan pribadi. Komunikasi interpersonal dapat terjadi baik secara sadar maupun tidak sadar dan dapat berdampak pada perilaku, sikap, dan pengambilan keputusan seorang individu. Selanjutnya, apa itu empati? Empati didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain. Apa itu komunikasi dengan empati? Berkomunikasi dengan empati berarti memahami dan mengakui perasaan, pikiran, dan pengalaman orang yang berkomunikasi dengan kita. Ini melibatkan perasaan kita ketika kita berkomunikasi dengan seseorang. Semisal, ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, kita akan berusaha untuk memposisikan bagaimana jika diri kita yang berada di posisi orang tersebut. Ketika kita berkomunikasi dengan empati, kita menunjukkan bahwa kita peduli dengan kesejahteraan orang lain dan bersedia untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang mereka. Nah, dalam komunikasi dengan empati ini ada beberapa hal yang penting, yaitu kesabaran dan juga sedia untuk mendengarkan. Kesabaran bukan hanya menunggu seseorang menyelesaikan pemikiran atau pemahamannya bahwa seseorang membutuhkan waktu lebih sedikit lama untuk menyelesaikan tugas tertentu daripada orang lain. Kesabaran adalah keadaan ketika kita untuk berusaha memahami dan tidak menghakimi orang lain. Dan yang kedua yaitu memahami. Komponen inti ini berarti kita melihat poin yang berbeda dari perspektif orang lain. Hal utama yang dapat diambil dari empati adalah kesempatan untuk belajar dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dasar untuk komunikasi positif yaitu memperhatikan, mendengarkan, dan mengajukan pertanyaan. Memperhatikan dan mendengarkan yaitu ketika kita mendengarkan seseorang dengan seksama sembari memberikan respon anggukan kepala maupun kalimat Selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan di sini berarti kita mencoba untuk mengklarifikasi apa yang kita dengarkan dan apa yang orang itu sampaikan sehingga tidak terjadi tolak belakang pemahaman. Nah, dengan mempelajari komunikasi dengan empati, saya menjadi tahu bahwa ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, kita tidak boleh mementingkan ego sendiri. Meskipun kita benar, kita harus selalu mendengarkan pendapat orang lain. Kita harus mengerti, kita harus mencoba untuk memahami dari sudut pandang mereka. Jangan pernah membalas perkataan orang yang emosi dengan balasan yang emosi pula, atau dengan kata lain, jangan membalas api dengan api.
Dari pertemuan yang lalu, saya dapat mengetahui bahwa ternyata saya sangat lemah dalam memahami bahasa Inggris. Hal ini terbukti ketika ibu dosen menjelaskan menggunakan bahasa Inggris. Andaikan tidak diselingi dengan bahasa Indonesia, saya tidak mungkin mengerti apa yang disampaikan oleh ibu dosen pada saat itu. Nah, untuk menangani hal ini, tentulah harus dengan cara belajar bahasa Inggris yang lebih giat lagi, baik dengan cara rajin mengerjakan bahasa Inggris maupun mengikuti kelas kursus bahasa Inggris. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Maharani pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.